Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy, perwakilan dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan mengenai lembaga penyiaran yang ada di Indonesia. Video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester genap tahun 2022 mata kuliah dasar penyiaran. Dunia penyiaran dan kreativitas industri di Indonesia saat ini sudah mengikuti perkembangannya khususnya dalam penyiaran televisi. Lembaga penyiaran di Indonesia yang merupakan salah satu elemen dalam dunia atau sistem penyiaran terdiri atas 4 jenis. Lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, dan lembaga penyiaran berlangganan. Lembaga penyiaran publik atau LPP. Lembaga penyiaran ini didirikan oleh negara bersifat independen, netral, tidak komersial, dan bertujuan untuk memberikan layanan bagi masyarakat. LPP terdiri dari RRI, TVRI, dan LPP lokal yang didirikan di provinsi, kabupaten, atau kota. Umumnya siaran ini bisa diterima secara tidak berlangganan atau free to air melalui sistem terestrial. Siaran LPP menjangkau seluruh wilayah negara Republik Indonesia secara berjaringan dengan stasiun-stasiun penyiaran lokalnya. Lembaga penyiaran swasta atau LPS. Lembaga penyiaran ini didirikan oleh Badan Hukum Indonesia untuk bersiaran radio atau televisi dengan tujuan komersial. Umumnya siarannya bisa diterima secara free to air melalui sistem terestrial. Siarannya dapat diselenggarakan secara berjaringan dengan LPS-LPS anggotanya di berbagai daerah. Lembaga penyiaran berlangganan atau LPB. Lembaga penyiaran ini didirikan oleh Badan Hukum Indonesia untuk menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan dengan tujuan komersial. Siarannya menggunakan sistem satelit, kabel, atau terestrial dengan menawarkan variasi program siaran yang dapat dipilih oleh pelanggannya. Lembaga penyiaran komunitas atau LPK. Lembaga penyiaran yang didirikan oleh komunitas tertentu bersifat independen, tidak komersial, dan bertujuan untuk memberikan layanan bagi komunitasnya. Umumnya siarannya bisa diterima secara free to air melalui sistem terestrial dengan jangkauan wilayah siaran yang terbatas. Saat ini di Indonesia mulai mengandalkan digitalisasi di mana sistem penyiarannya menggunakan modulasi sinyal digital dan sistem kompresi yang akan menghadirkan kualitas gambar yang lebih bersih. Era penyiaran digital adalah sebuah keniscayaan yang terjadi dan selaras dengan harapan masyarakat untuk mendapatkan siaran yang berkualitas. Sejalan dengan hal tersebut, Hari Penyiaran Nasional atau Harsiarnas tahun 2022 mengangkat tema transformasi penyiaran di era digital. Di Pulau Jawa sendiri sudah memasuki era digital. Beberapa daerah sudah mulai meninggalkan lembaga penyiaran publik. Ditemui seusai rapat koordinasi Komisi Penyiaran Indonesia KPI di Bandung pada tanggal 25 bulan 2 tahun 2016. Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengungkapkan bakal tak lagi mengeluarkan izin frekuensi penyiaran di Pulau Jawa. Hal ini dilakukan pria yang akrab disapa Chief RA tersebut karena sudah penuh terisinya frekuensi penyiaran baik radio maupun televisi di Pulau Jawa. Untuk mengatasi hal ini, Rudiantara berujar akan mendorong pembentukan lembaga swasta dan komunitas di luar Pulau Jawa karena frekuensi penyiaran baik televisi maupun radio di sana masih cukup banyak. Ia mengatakan, izin penyiaran lembaga penyiaran swasta dan komunitas di luar Pulau Jawa ini nantinya bisa tidak menggunakan frekuensi melainkan streaming di internet. Dalam kesempatan tersebut, Rudiantara juga mengapresiasi langkah pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mendorong pembentukan televisi komunitas di seluruh desa sebagai upaya literasi media massa dan mencegah dampak buruk tayangan televisi yang sudah ada. Menurut data, televisi masih menjadi media massa yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Data dari Nielsen pada tahun 2014 menunjukkan bahwa 95% penduduk yang tinggal di Pulau Jawa mengkonsumsi televisi. Bahkan persentase yang lebih tinggi yaitu 97% penduduk di luar Pulau Jawa juga mengkonsumsi media televisi. Nielsen Audience Measurement melaksanakan pengukuran kepemirsaan TV untuk 10 kota besar di Indonesia. Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang, Bandung, Makassar, Yogyakarta, Palembang, Denpasar, dan Banjarmasin dengan populasi TV sebanyak 49.525.104 individu berusia 5 tahun ke atas.
Bahkan, penelitian yang dilakukan oleh Sulistyawati pada tahun 2014 mengungkapkan bahwa mayoritas ibu-ibu menggunakan media seperti televisi dan gadget untuk membuat anak-anaknya duduk diam dan anteng. Orang tua bahkan menyuruh anaknya duduk di depan televisi agar mudah mengurus anaknya di rumah. Media massa tampil pada hakikatnya adalah untuk memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, sehingga apa yang ditampilkan dalam isi media seharusnya memang untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat. Hal ini sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Penyiaran. Selain itu, hak masyarakat untuk mengetahui informasi juga harus dibarengi dengan memberikan informasi sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat secara adil. Keadilan informasi ini pada akhirnya akan membawa dampak ikutan yang cukup penting bagi masyarakat, yaitu terlibatnya masyarakat akan keberadaan media baik dalam bidang sosial dan ekonomi. Demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.